Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Darmawan, NPM 191000328 dari kelas G. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengertian dan dasar hukum anjak piutang atau yang disebut juga factoring. Factoring dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan anjak piutang. Factoring ini merupakan salah satu metode pembiayaan yang dikenal dalam dunia perbisnisan, yang sebagaimana halnya seperti leasing, consumer finance, dan metode pembayaran lainnya. Factoring ini tidak lain hanyalah perpanjangan tangan dari bisnis perbankan. Terdapat banyak pengertian tentang factoring. Namun demikian secara umum, factoring dapat diartikan sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang, atau juga tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan atau luar negeri. Anjak piutang adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan secara pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu transaksi perdagangan yang dimana pihak bank dapat menanggung secara total resiko tidak tagihnya suatu piutang dan obligor. Selanjutnya ada dasar hukum anjak piutang. Pertama, dasar hukum substantif. Dasar hukum yang bersifat substantif merupakan alas hak bagi eksistensi suatu kegiatan factoring. Dasar hukum substantif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, dasar hukum substantif murni. Dasar hukum substantif murni ini merupakan dasar hukum bagi suatu kegiatan factoring yang pada prinsipnya beralaskan sama dengan kegiatan leasing, yaitu yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang bersumber pada ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut juga KUHP Perdata. Maksudnya adalah apabila kontrak factoring yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Maka menurut ketentuan pasal tersebut, kontrak tersebut sudah sah adanya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Dengan kata lain, selama kontrak factoring yang dibuat telah memenuhi syarat, maka kontrak factoring tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan mengikat para pihak membuatnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Dasar hukum substantif bertendensi prosedural yang juga terdapat dalam KUH Perdata, yaitu ketentuan dalam buku kedua KUH Perdata tentang kaisir pengalihan hutang yang berlaku berdasarkan ketentuan pasal 613 KUH Perdata. Ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata tentang subrogasi yang merupakan pergantian hak berpiutang oleh pihak ketiga yang membayar kepada si piutang. Subrogasi terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang subrogasi. Berlaku berdasarkan ketentuan pasal 1400 KUH Perdata dan sebagainya. Di samping ketentuan tersebut di atas mesti pula diindahkan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penjual piutang seperti dalam pasal 1459, 1492, 1495, 1533 dan 1534 KUH Perdata dan lainnya sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan yang kedua, dasar hukum administratif. Dasar hukum yang bersifat administratif dalam tingkat undang-undang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 6 huruf 1 yang memberi alasan hukum kepada bank untuk melakukan
Kegiatan factoring sekaligus memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan istilah factoring, yang dalam undang-undang tersebut dipakai istilah anjak piutang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Untuk menjadi dasar hukum yang bersifat administratif ini, di samping undang-undang perbankan tersebut, pemerintah telah pula mengeluarkan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan dimaksud mengatur masalah factoring. Di samping juga mengatur masalah-masalah lembaga finansial lainnya seperti leasing, modal ventura, kartu kredit. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kepres RI nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Lalu ada keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251 MKMK nomor 031 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Lalu keputusan Menteri tentang Keuangan Republik Indonesia nomor 448 KMK 017 tahun 2000 tentang perusahaan pembiayaan. Lalu keputusan Menteri Keuangan Republik nomor 172 KMK nomor 6 tahun 2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448 KMK nomor 17 tahun 2000 tentang perusahaan pembiayaan. Lalu hak dan kewajiban anjak piutang di dalam praktek yang berlaku di dalam transaksi perdagangan, anjak piutang para pihak tentunya memiliki beberapa hal yang tentunya menjadi hak dan kewajiban. Di mana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak tersebut terkadang menjadi suatu patokan atau tuntunan yang menjadi garis batas untuk dapat dipatuhi oleh para pihak. Hak dan kewajiban tersebut tentunya mendorong para pihak untuk dapat mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan di dalam setiap hak dan kewajiban yang mereka miliki. Lalu pihak yang terlibat dalam anjak piutang yaitu ada 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Yang pertama adalah kreditur atau klien, adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua atau debitur. Kreditur menjual tagihannya kepada perusahaan factoring. Lalu ada debitur adalah nasabah yang memiliki utang kepada kreditur. Lalu perusahaan anjak piutang factoring adalah perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Al-Fatah Sulaiman dari kelas G, mata kuliah Hukum Perikatan. MPM saya 19318. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme anjak piutang. Kreditor menjual, memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan. Anjak piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. Perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang memiliki utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor. Debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati. Piutang dengan diskonto kepada kreditur sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Jenis perjanjian anak piutang berdasarkan pelayanan, book factoring adalah sejenis anjak piutang yang memberikan jasa pemberitahuan dan pembiayaan pada saat memasuki masa jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain, misalnya seperti administrasi, penjualan, penagihan, dan juga resiko piutang. Full service factoring. 16 dari kelas G akan menjelaskan tentang penanggungan risiko. Yang pertama, with resort factoring tentang risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Malah justru keadaan seperti ini untuk jenis perusahaan anjak piutang dianggap sebagai ancaman risiko. Berdasarkan kesepakatan with resource, klien akan bersedia untuk menanggung risiko kredit terhadap pengalihan piutang terhadap pihak perusahaan anjak piutang, sehingga dengan hal itu maka pihak klien akan menerima kembali tanggung jawab atau resource.
pembayaran piutang dari perusahaan anjak piutang atas piutang yang tidak tertagih dari customer tersebut atas piutang atau faktur yang diserahkan berupa uang muka proporsi tertentu. Lalu without resource factoring berupa risiko atas tidak tertagihnya piutang yang sudah dialihkan oleh klien perusahaan anjak piutang yang telah menanggungnya. Akan tetapi untuk di luar keadaan dari macetnya tagihan dapat diberlakukan dalam bentuk resource dan dapat juga dicantumkan untuk perjanjian anjak piutang untuk menghindari dari tagihan karena tidak terbayarkan di mana pihak lain ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sama dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dalam hal ini, pihak customer berhak untuk mengembalikan barang yang sudah diserahkannya tersebut dan terlepas dari kewajiban untuk membayar hutang. Jika terjadi kasus yang demikian, maka perusahaan factoring bisa mengembalikan tagihan tersebut kepada pihak klien. Lalu ada berdasarkan perjanjian. Yang pertama, disclose factoring adalah sebuah pengalihan piutang untuk jenis perusahaan anjak piutang yang mana pihak debitur customer telah mengetahuinya. Sehingga dengan alasan tersebut maka pihak perusahaan anjak piutang tersebut memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan ketika ternyata piutangnya sudah memasuki masa jatuh tempo. Agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang muncul dari faktur ini sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Lalu ada undisclosed factoring, yaitu terjadinya pengalihan transaksi penjualan atau transaksi kepada perusahaan anjak piutang oleh pihak klien namun tidak ada pemberitahuan kepada pihak debitur, kecuali jika ternyata malah muncul pelanggaran atas kesepakatan terhadap pihak klien atau bisa saja secara sepihak oleh perusahaan anjak piutang yang menganggap akan menghadapi resiko. Najib Sakib MPM 191000335. Saya akan menjelaskan berdasarkan uang lingkup kegiatannya. Yang pertama ada domestic factoring, yaitu dalam transaksi kegiatan anjak piutang dengan cara melibatkan perusahaan anjak piutang, debitur dan klien yang seluruhnya harus sama-sama berdomisili di dalam negeri. Yang kedua, international factoring, yaitu untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring pada setiap masing-masing negara sebagai eksportir dan importir factoring yang merupakan kegiatan utama dalam anjak piutang seperti ini. 4. Perjanjian anjak piutang, menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan klien, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, menghindari kerugian karena kredit macet, mempercepat proses ekonomi. Contoh anjak piutang itu SG Finance. Lahirnya SG Finance adalah berkat dari pengambil alihan PT Scott Finance Customer Finance Indonesia yang merupakan sebuah lembaga keuangan di Perancis oleh PT Mitra Cakrawala Internasional dan Winaman Halim dalam tahun 2018 hingga nama perusahaan tersebut diganti menjadi SG Finance dan tetap memakai nama brand Top Finance SG. Finance merupakan sebuah perusahaan yang berkompetensi dan melakukan pengolahan di berbagai perusahaan pembayaran yang populer dan ternama lainnya. SG Finance hanya melayani pembayaran atau modal dana pada alat berat dan truk, untuk dana di sektor perkebunan, infrastruktur, dan di sektor pertambangan, hingga akhirnya berkembang menjadi perusahaan anjak piutang dan consumer finance. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.